Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan jurnal yang saya acu, yaitu dari inventarisasi anggrek atau Orchidae epifit di kawasan hutan Patung Kringyono, Pekalongan, Jawa Tengah oleh Mika Mardiana Murningsih dan Sri Utami dari jurnal Akademia Biologi volume 8 nomor 8 Juli 2019. Ini saya mengenalkan diri. PPT ini disusun oleh saya sendiri dengan nama Ahmad Zulfikri, NPM 2014151072 dari kelas Kehutanan B. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Berdasarkan tempat hidupnya, anggrek dibedakan menjadi dua, yaitu anggrek epifit dan terestrial. Anggrek terestrial adalah anggrek yang hidup di atas permukaan tanah, sedangkan anggrek epifit adalah anggrek yang hidup menempel pada pohon lain tetapi tidak merugikan pohon tersebut, menurut Holtum 1997. Anggrek epifit ini berhubungan erat dengan pohon inang yang ditumpanginya karena membantu anggrek untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi dari lingkungan di sekitarnya dengan jumlah lebih banyak dibandingkan dengan anggrek terestrial yang hidup di lantai hutan. Pohon inang yang disukai oleh anggrek adalah yang mempunyai kulit tebal, kasar, dengan tajuk rimbun dan tidak menggugurkan daunnya saat musim kemarau, sehingga dapat memberikan lingkungan yang lebih sesuai untuk pertumbuhan anggrek, menurut Puspaning Tias tahun 2007. Kita lanjut ke metode. Metode di sini ada waktu, tempat, alat dan bahan, dan metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian inventarisasi anggrek epifit ini dilakukan di hutan Patung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Gambar 1 ini adalah peta kawasan Patung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 23 Maret 12 April 2016. Berikutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan selama pengambilan sampel di lapangan dan identifikasi itu ada kamera, alat tulis, ada gunting, pasak, kantong plastik, koran, papan pres, raffia, label gantung, dan tally sheet. Sedangkan bahan yang digunakan itu adalah alkohol 70% dan tanaman anggrek itu sendiri. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan transek dari ketinggian 900 mdpl sampai 1300 mdpl. Kemudian menjadi 3 stasiun berdasarkan ketinggian yang berbeda, yaitu stasiun pertama ya berada 700 sampai 900 mdpl, ini yang paling bawah menurut gambar ilustrasinya. Dan stasiun kedua ini yang berada 900 sampai 1100 meter mdpl, ini adalah stasiun 2. Dan stasiun 3 ada 1100 sampai 300 mdpl. Setiap stasiun dibagi menjadi 3 titik sampling. Setiap stasiun ini menjadi 3 titik sampling berikut ini. Dan setiap titik sampling tersebut dibuat menjadi 3 plot. Ini adalah titik samplingnya. Ada 3, 1, 2, 3, dan ada 3 plot juga. Ini 1, 2, 3. Dan sebagai ulangan dengan ukurannya adalah setiap plotnya itu ukuran 10 kali 10 meter. Selanjutnya ada identifikasi anggrek yang terdapat dalam plot tersebut, dicatat nama, jenis, jumlah, nama pohon inangnya. Identifikasinya dilakukan dengan melihat karakter morfologi tumbuhan anggrek yang meliputi bunga, akar, batang, dan daun, dan dilakukan sampai pada tingkat spesies. Identifikasi dilakukan dengan melihat pedoman pada buku acuan. Buku acuannya seperti buku ini, yaitu Orchid of Java. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berikut ini ada tabel hasil. Menurut tabel 1 ini ada tabel jenis anggrek epifit di hutan Patung Kriono. Penelitian mengenai inventarisasi anggrek epifit di hutan Patung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah ini ditemukan 46 jenis anggrek epifit yang terdiri dari 22 genus
Data selengkapnya ini ada di tabel 1 tersebut ya. Lanjut, di lanjutan dari tabel 1 tersebut. Nah, berdasarkan tabel 1 ditemukan spesies pada ketiga lokasi itu adalah Agrostaphyllum sp1, Apendicula undulata, dan Dendrobium mutabile, dan Polydota imbricata. Jadi jenis-jenis tersebut ini ada pada setiap lokasi ketinggian tadi. Ikut masuk ke pembahasannya. Ini ada yang pertama ada anggrek Apendicula undulata. Gambarnya seperti gambar yang A tersebut. Apendicula undulata ini termasuk anggrek epifit. Bunganya berwarna putih, terletak di ujung batang. Bibir menyempit di bagian pangkal berwarna putih dengan ujung berwarna ungu dan biasanya ditemukan bergerombol. Batangnya lurus tanpa percabangan dengan ukuran lebih dari 45 cm, daun berwarna hijau mengkilat dan berbentuk bulat telur. Selanjutnya ini ada Agrostaphyllum sp1, merupakan anggrek epifit yang mempunyai batang yang lurus dan kaku. Daunnya panjang sampai menyempit, daun berwarna hijau, permukaan daun mengkilat, ukuran daun lebih pendek dari batang. Gambarnya seperti gambar B tersebut. Ya, selanjutnya ada genus dari Bulbophyllum. Dijumpai sebanyak 4 jenis di hutan Petung Kriono ini. Hidupnya menempel pada batang pohon dengan jumlah individu yang cukup banyak. Dari 4 jenis yang ditemukan, salah satunya ada jenis yang berbunga yaitu Bulbophyllum lobi. Bunga Bulbophyllum lobi ini memiliki banyak variasi dan warna dan ukuran. Menurut Vermelium 1991, bunganya berwarna ungu kecoklatan dengan garis kuning di sekelilingnya. Ini adalah bunga warna ungu kecoklatannya. Selanjutnya ada dari genus Eria. Ditemukan sebanyak 3 jenis anggrek di hutan tersebut. Satu diantaranya ditemukan dalam keadaan berbunga, yaitu Eria multiflora. Perbungaannya tegak ke atas kurang lebih 5 cm. Bunga berukuran kecil berwarna ungu. Keputihan, batangnya berumpun agak rapat dengan ukuran 27 cm dan daun berwarna hijau yang terletak pada ujung batang. Selanjutnya yaitu ada Dendrobium mutabile, memiliki ciri-ciri bunga berwarna putih atau ungu terang, berukuran kurang lebih 2 cm dan pada bagian bibir terdapat corak berwarna kuning. Daun melanset dengan ukuran 7 kali 1,5 cm. Ujung daun meruncing, mempunyai pelepah berwarna merah pada bagian bawah daun. Batang lurus bercabang dengan panjang 87 cm. Selanjutnya, ini ada dari genus Liparis. Ditemukan sebanyak 4 jenis dan diantaranya ditemukan dalam keadaan berbunga, yaitu Ripais rhombea. Seperti gambar di sini. Daunnya ini tegak melanset dengan ukuran 17 kali 5 cm. Perbungaannya terdapat di ujung membentuk tandan. Bunga berukuran kecil dan berwarna oranye putih. Selanjutnya ada Polydota imbricata. Ini adalah anggrek epifit yang mempunyai daun yang tebal, melanset dengan ujung runcing. Satu helai daun terdapat pada setiap umbi semu, tumbuh pada tempat yang sedikit ternaungi. Umbi semu bersudut 4 dengan ukuran kurang lebih 5 kali 3 cm. Nah, selanjutnya lagi ada Ombryona similis atau O similis. Ini adalah anggrek epifit yang termasuk ke dalam endemik Pulau Jawa menurut Comber 1990. O similis mempunyai ciri yaitu batang kurang lebih 7 cm, berukuran kecil, berwarna kuning dan memanjang bentuk tandan. Daunnya tebal dan memanjang membentuk tandan, daun tebal.
Yang selanjutnya ada anggrek Ombryona similis atau similis. Ini adalah anggrek epifit yang termasuk ke dalam anggrek endemik Jawa menurut Comber 1990. O similis ini mempunyai ciri yaitu batangnya kurang lebih 7 cm, bunga berukuran kecil berwarna kuning dan memanjang membentuk tandan, daunnya tebal berbentuk segitiga panjang dan agak berdaging. Yang selanjutnya lagi ada Malaxis junghuni atau M. Malaxis junghuni ini merupakan anggrek epifit yang mempunyai ciri-ciri bunganya berwarna ungu, kelopak atasnya membulat, daun berbentuk lanset, dan merupakan anggrek endemik Jawa. Ini sesuai dengan pendapat Mahyar dan Asep 2003. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Di sini penutupnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat dari 46 anggrek epifit yang termasuk ke dalam 22 genus di hutan Petung Kriono, Kalongan, Jawa Tengah. Ditemukan 4 jenis anggrek yang terdapat pada seluruh lokasi penelitian, yaitu ada Agrostopilum sp, A. udulata, dan D. mutabile, dan P. imbricata. 2 diantaranya adalah anggrek endemik, yaitu M. junghuni dan O. similis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.